Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khana fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita taufik untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk datang ke daurah ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan dan dijadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan dengan sebab amalan tersebut jalan dia ke surga. Ayoul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam majelis ini, majelis untuk kita mudzakarah, kita mengingat kembali apa yang pernah kita dengar dari guru-guru kita, dari para ustadz-ustadz kita. Satu masalah yang perlu kita terus ingat, min bab fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, fadzakir, berikanlah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Satu masalah yang perlu kita senantiasa menghiasi diri kita dengannya, yaitu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masalah husnul khuluq, al-khuluqul hasan, masalah akhlak yang baik, masalah pentingnya kita menjaga akhlak kita, pentingnya kita memperbaiki akhlak kita. Kita menghiasi diri kita dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlakul karimah. Khana fillah rahimani wa rahimakumullah. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj yang kamil mutakamil, yang mencakup seluruh permasalahan, segala bidang perkara yang perlu kita pelajari dan kita amalkan.
baik dalam masalah ibadah, masalah akidah, dan tentunya juga masalah akhlak. Sehingga kita lihat, antum mungkin sudah belajar dan atau mungkin sudah membaca bagaimana para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memasukkan masalah akhlak di dalam kitab akidah. Di akhir kitab Aqidah Wasithiyah, Al-Aqidah Wasithiyah, Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memasukkan masalah-masalah akhlak. Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala di dalam Aqidah Salaf Ashabil Hadits juga memuat di antara perkara yang belum muat di dalam kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadits adalah masalah akhlak. Yang artinya ikhwana fillah rahimana rahimakumullah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus terus berusaha memperbaiki akhlak kita sehingga bermuamalah dengan masyarakat dengan akhlak yang baik. Ikhwana fillah rahimana rahimakumullah. Selain masalah yang satu tadi yang menunjukkan pentingnya akhlak di dalam manhaj ini, baik kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah, dimuatnya masalah akhlak di dalam kitab-kitab akidah juga disebut oleh para ulama di antara uslub min asalib ta'lifil qulub adalah dengan akhlak yang hasanah. Di antara cara untuk kita menarik hati kaum muslimin, menarik saudara-saudara kita agar mereka senang kepada tauhid, mereka senang kepada dakwah tauhid, mereka senang kepada dakwah sunnah, adalah dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah rahimana rahimakumullah. Bagaimana kita tahu di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang masyhur yang mungkin hampir semua kita telah mendengarnya. Seorang Arab datang ke masjid, kemudian dia kencing dalam masjid. Nah, ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghardiknya dalam keadaan yang masih kencing, Rasulullah SAW melarang mereka. Kemudian kita selesai, baru Rasul memanggil orang ini karena dia seorang yang jahil, karena dia seorang yang bodoh, yang jahil. Rasul memanggilnya kemudian memberikan nasihat dengan lemah lembut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil masajid." Sesungguhnya masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk seperti ini. Untuk jadikan tempat buang air kecil, untuk tempat kotoran-kotoran. Masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dibangun untuk salat, untuk membaca Al-Qur'anul Karim, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai, orang Badui kemudian berdoa. Dia menyatakan, Allahumma rahamna wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jangan kau rahmati orang-orang yang lain. Karena lemah lembutnya Rasulullah SAW memberikan nasihat sehingga langsung senang orang Badui ini dan menyatakan, Allahumma ya Allah, rahmati aku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jangan kau rahmati yang lainnya. Hadis yang masyhur, Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, yang juga sering kita dengar dari ustaz-ustaz kita, dari guru-guru kita. Ketika ada seorang bersin di dalam salat, kemudian Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu mendengar yang bersin, membaca alhamdulillah, dia kemudian menjawab, kata beliau, yarhamukallah. Ketika sholat ada yang bersin kemudian langsung bilang,
Yarhamukallah. Akhirnya para sahabat Rasulullah SAW menoleh kepada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ini. Iya. Dan sebagian mereka menepukkan tangan mereka ke dada, ke paha-paha mereka. Selesai salat Rasulullah SAW memanggil Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Iya. Dipanggil dan juga dinasihati oleh Rasulullah SAW dengan lemah lembut. Yang tadinya dijelaskan oleh seorang perawi atau pengakuan beliau radhiyallahu anhu, beliau datang dalam keadaan gemetar. Khawatir Rasulullah akan marah-marah. Khawatir Rasulullah SAW akan berkata yang keras kepada dia. Ternyata Rasulullah SAW karena paham ini orang baru. Iya, orang yang masih baru belajar. Rasulullah SAW menyatakan hampir sama dengan nasihatnya. Sesungguhnya inna hadhihi shalah la tasluhu li syai'in min kalamin nas. Salat itu enggak pantas untuk dicampur dengan omongan-omongan manusia. Iya. Batal salat kalau sengaja ngomong. Dengan sengaja. Kalau dia tahu hukumnya tentunya. Iya, salat itu hanya baca Quran, zikir dan seterusnya. Qul rahimana rahimakumullah. Maka Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu menyatakan, kata beliau, ma ra'aitu mu'alliman nas. Aku tidak pernah melihat seorang pengajar manusia yang lebih baik, yang lebih sayang. Iya, dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil bagaimana akhlak yang baik yang dicontohkan Rasulullah sallam menjadi sebab orang-orang kemudian tertarik kepada apa yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Perkara kedua, kalau kita ingin saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang kita cintai, kita ingin mereka semua simpati kepada dakwah sunnah ini, maka di antara yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menampakkan akhlak yang baik kepada mereka. Qanfillah rahiman rahimakumullah. Setelah kita tahu bagaimana kedudukan akhlak, yang saya contohkan di antaranya tadi, yang menunjukkan pentingnya akhlak adalah tentunya akhlak itu menjadi barometer keimanan seseorang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang menunjukkan pentingnya akhlak bagi seorang ahlu sunnah, sunni salafi. Disebutkan perkara akhlak, masalah-masalah akhlak di dalam kitab-kitab akidah. Nanti silahkan antum lihat di dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah, disebutkan di akhirnya masalah akhlak. Di dalam kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadis, antum lihat di sana, di antara perkara yang sebutkan masalah akhlak. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, akhlak yang baik adalah sebab cara di antara sekian cara untuk kita melunakkan hati kaum muslimin, untuk kita menumbuhkan simpati kaum muslimin kepada dakwah ini, kepada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Subhanallah rahiman rahimakumullah. Masalah yang kedua adalah di antara satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita tumbuhkan dalam diri kita adalah apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah SAW, tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia senang, dia menginginkan temannya
saudaranya itu mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak sempurna iman seseorang kalian sampai dia senang saudaranya, temannya mendapatkan kebaikan apa yang dia inginkan. Dengan istilah lain, di antara akhlak yang harus kita tumbuhkan pada diri kita adalah hubbul khair lil ghair. Hubbul khair lil ghair. Menginginkan kebaikan bagi orang lain. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Abu Ruqayyah radhiyallahu anhu ad-dinun nasihah. Ada Utsaimin rahimahullahu taala an-nasihah li'amatil muslimin. Nasihat kepada seluruh kaum muslimin itu terwujud pada seseorang ketika ada pada diri dia perasaan seperti ini. An-nasihah kepada kaum muslimin. Apa kata Rasulullah? Ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi. Lillah. Kemudian? Lillah kemudian? Li kitabihi kemudian? Wali rasulihi kemudian? Wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat kepada ammatul muslimin, dia sudah memberikan nasihat kepada kaum muslimin, itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah terwujud ketika dia punya perasaan di dalam hatinya tadi, hubbul khair lil ghair. Menginginkan semua kaum muslimin mendapatkan kebaikan apa yang dia inginkan. Sampai-sampai para ulama menyatakan, seseorang alim menyatakan, seorang salaf menyatakan, kalau saya berkata, saya menginginkan murid saya seperti saya, itu belum mengamalkan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, kita punya murid, punya anak. Ya, kalau kita hanya menginginkan anak kita murid seperti kita, belum mengamalkan hadis ini. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena kita sendiri ingin lebih baik dari sekarang. Iya. Kita misalnya sudah hafal arba'in, mungkin maunya hafal Umdatul Ahkam. Iya. Kita baru hafal misalnya setengah juz, maunya kita lebih bisa hafal 2 juz. Kalau cuman ingin murid kita seperti kita, belum. Tapi kita menginginkan murid kita lebih seperti yang kita inginkan. Kalau kita sekarang inginnya hafal 30 juz misalnya, kita pun ingin murid-murid kita hafal 30 juz. Ini baru dia mengamalkan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ikhwan, hubbul khairil ghair, apakah kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita, kepada kaum muslimin, sebagaimana kita senang, merasa bahagia mengenal dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, mengenal dakwah tauhid, mengenal dakwah sunnah, maka kita pun ingin orang-orang merasakan nikmat bahagia mereka kenal dan mempelajari tentang dakwah tauhid ini. Iya, sebagaimana kita benci, kita tidak senang aurat kita, aib-aib kita dibeberkan oleh orang lain. Demikian juga kita harus membenci. Kita tidak mau aib orang lain, aurat orang lain dibeberkan, dan seterusnya. Khonfillah rahiman rahimakumullah. Ini diantara akhlak yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, yaitu hubbul khair lil ghair. Kita menginginkan kepada orang lain sesuatu yang terbaik bagi mereka yang seperti yang kita inginkan. Dalilnya Rasulullah menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehingga kita lakukan segala cara yang bisa kita lakukan
Kita amalkan apa yang kita bisa lakukan untuk kebaikan mereka. Kita lakukan yang terbaik untuk mereka. Karena kita menginginkan kebaikan bagi mereka seperti yang kita inginkan. Namun ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, masalahnya manusia itu berbeda-beda. Manusia itu tabiatnya berbeda-beda. Manusia sifatnya berbeda-beda. Ya, sebagian mereka yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Sebagian mereka yang la yariful ihsan, tidak menganggap kebaikan orang lain. Sebagian mereka paham dirinya sedang dibimbing kepada kebaikan. Tapi sebagian mereka menganggap apa yang kita lakukan itu bukan satu kebaikan bagi mereka. Karena berbeda-bedanya masyarakat, berbeda-bedanya orang yang di hadapan kita, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, berbeda-bedanya sifat mereka, berbeda-bedanya tabiat mereka. Perlu kita mengingat 3 perkara di dalam kita bermuamalah, di dalam kita bergaul, di dalam kita mengajak mereka, mendakwahi mereka, berbaur bersama masyarakat kita, berteman dengan sahabat-sahabat kita. 3 perkara yang saya sampaikan pada malam ini, yakni 3 perkara yang penting di dalam muamalah sesama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita dengan kaum muslimin, kita dengan ikhwah, dengan sahabat-sahabat kita. Perkara pertama, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah hendaknya senantiasa amalan-amalan yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, kita niatkan lillahi wa fillah. Kita semata-mata meniatkan ridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita misalnya kita ingin tetangga kita, saudara kita cinta kepada sunnah, dan kita belajar, kita dengar misalnya di antara cara untuk ta'liful qulub, cara untuk melunakkan hati adalah dengan mal, dengan harta. Dengan memberikan hadiah, dengan memberikan apapun yang bisa kita berikan kepada tetangga kita, kepada kaum muslimin. Niatkan lillahi wa fillah. Allah menyatakan, innama nut'imukum liwajhillah, ketika Allah menjelaskan tentang mereka ahlu jannah. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Kami memberi makan kalian hanya semata-mata ibtigha'a wajhillah, semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. La nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan ataupun ucapan terima kasih kalian. Ketika kita memerintahkan mereka sedekah, kita memerintahkan orang untuk berbuat baik, atau kita berusaha mendamaikan orang-orang yang kita usahakan untuk berdamai, kita juga niatkan lillahi ta'ala. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas.
Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fa sawfa nutihi ajran 'azima. Iya. Tidak ada kebaikan pada amalan mereka. Berbisik satu sama lain yang mereka lakukan. Bisikan-bisikan yang mereka lakukan. Kecuali seorang yang memerintahkan untuk bersedekah atau memerintahkan orang lain untuk berbuat baik atau untuk islah, mendamaikan di antara mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a wajhillah", barang siapa yang melakukan itu semua mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada mereka pahala yang besar. Iya. Apapun yang kita lakukan, kita niatkan lillahi ta'ala. Kita niatkan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayolah ikhwah rahimana rahimakumullah. Sehingga tidak menjadi sebab batalnya amalan yang kita lakukan. Bahkan yang lebih mengerikan malah menjadi sebab yang tadinya kita inginnya membuat mereka senang kepada dakwah, malah menjadi mereka benci kepada dakwah. Iya. Karena kurang ikhlas misalnya. Akhirnya ternyata ketika orang yang dia kasih ini tidak berbuat yang dia inginkan, ternyata semakin dikasih semakin melunjak. Semakin dikasih ternyata malah tidak berterima kasih. Semakin dikasih ternyata malah kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Sundanya, ya dikasih hati yang ngaduk ampela gitu. Iya. Gak tahu terima kasih. Akhirnya malah kemudian mencak-mencak. Akhirnya malah kemudian mungkit-mungkit. Akhirnya dia terjatuh ke dalam perkara yang membatalkan pahala amalan dia. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kalian batalkan pahala amalan kalian dengan dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang kalian beri. Yang akhirnya yang maunya dia tadinya supaya orang ini diberi itu simpatik, ketika dia mengungkit-ungkit, dia menyakitinya, malah memprovokasi yang lain tidak senang kepada dakwah. Apapun yang kita lakukan, hendaknya kita niatkan lillah wa fillah ibtigha wajhillah, untuk mengharapkan semata-mata wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fillah rahimakumullah. Sehingga tadi ketika ternyata apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, tetap pahala kita tercatat di dalam amal kebaikan kita. Iya, kita sudah memberi, kita sudah memerintah kebaikan, dan ternyata orang-orang yang kita beri, orang yang kita perintah tidak melakukan apa yang kita inginkan, sudah tercatat sebagai amal kebaikan kita. Adapun mereka hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rahimana rahimakumullah. Ini penting. Dalam hadis yang masyhur, saya kira sering kita dengar dari guru-guru kita. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang yang bersedekah. Dia bersedekah niat ikhlas lillahi ta'ala di malam hari. Ternyata di pagi harinya mereka yatahaddatsun tusaddiqa 'ala sariqin. Ternyata ada yang ngasih sedekah ke pencuri. Salah. Iya. Yang dia kasih sedekah ternyata pencuri. Akhirnya dia malamnya sedekah lagi. Paginya ribut lagi, ramai. Iya. Tusaddiqa ada zani, ada yang ngasih sedekah ke seorang pezina. Pezina yang dapat sedekah. Iya. Akhirnya sedekah lagi.
Kemudian apa? Yang ketiga? Yang ketiga? Hah? Yang ketiga? Tusaddiqa ala ghaniyin. Dapat orang kaya yang dapat. 3 kali sedekah salah terus. Iya, yang satu yang dapat pencuri, yang kedua yang dapat pezina, yang ketiga orang kaya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap pada faedahnya. Selain tentunya karena keikhlasannya tercatat sebagai amal baik dia. Iya. Juga kata Rasulullah sallallahu am-masarik, adapun orang yang pencuri yang dapat sedekah tadi, dia bisa jadi akan berhenti dari mencurinya karena sudah dapat uang. Dapat sedekah akhirnya dia menjaga kehormatannya, tidak mencuri lagi. Pezina juga yang dapat sedekah, mungkin dengan sebab sedekah ini kata Rasulullah SAW dia akan bisa menjaga kehormatannya, tidak berzina lagi. Orang yang kaya yang dapat sedekah juga kata Rasulullah bisa jadi orang ini kemudian dapat pelajaran ibrah. Ternyata saya yang kaya dapat sedekah. Saya kapan sedekahnya? Iya. Ketika dia dapat sedekah, dapat pelajaran. Iya, yang kemudian mungkin bisa jadi sebab dia bersemangat untuk bersedekah. Dalam hadis yang lainnya masyhur juga disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Niyah. Kitab Ikhlas dalam Riyadhus Shalihin yang masyhur tentang hadis Yazid dan Ma'an. Bapak sama anak. Ingat hadisnya? Ada ingat? Si bapak mau sedekah. Kemudian dia menitipkan sedekahnya ke orang lain untuk disimpan di masjid. Iya. Ternyata yang ngambil sedekah siapa? Anaknya. Di antara yang ngambil sedekah bapaknya ini adalah anaknya. Iya. Ketika tahu ternyata anak yang ngambil sedekah dia, akhirnya bapaknya mau ngambil lagi. Terjadilah perselisihan dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu? Apa kata Rasulullah? Rasul berkata kepada bapaknya, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, anta ma nawaita ya Yazid. Kamu kepada bapaknya, kamu mendapatkan apa yang kamu niatkan wahai Yazid. Iya, dia niat ikhlas di dalam sedekah. Dia ingin sedekah ke fakir miskin kepada orang lain. Ternyata anaknya yang dapat. Sudah kamu dapat niat apa yang kamu sudah niatkan. Wa anta ma akhadta ya Ma'an. Dan kamu wahai Ma'an, silahkan kamu ambil yang sudah kamu ambil tadi. Ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Al-ikhlas. Al-ikhlas. Kita niatkan apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan semata-mata wajah Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita tumbuhkan dalam diri kita hubbul khairil ghair. Kita tumbuhkan pada diri kita, pada hati kita, ingin kaum muslimin mendapatkan kebaikan apa yang kita inginkan. Ingin masyarakat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Akhirnya kita lakukan apapun yang terbaik bagi mereka untuk mereka mendapatkan apa yang terbaik bagi mereka. Kemudian ternyata mereka melakukan perkara-perkara yang tidak sesuai apa yang kita inginkan. Jangan kecil hati, jangan sedih. Kalau kamu melakukannya selama ini ikhlas lillahi ta'ala, tetap kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Sebaliknya ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, hati-hati dari arya, hati-hati dari as-sum'ah. Iya. Hadis yang masyhur saya kira kita insyaallah semua tahu. Bagaimana amalan-amalan yang kata Rasulullah SAW, amalan yang tinggi, amalan yang agung, yang seharusnya mengangkat seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab mereka masuk ke surga, ternyata malah menjadi sebab mereka tersungkur ke dalam neraka. Karena sebab riya. Iya kan? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala seorang
mujahid seorang yang seorang dermawan, seorang alim. Iya. Kalau kita baca keutamaan ilmu, sudah insya Allah kita tahu semua. Iya. Keutamaan berinfak juga janjinya surga. Keutamaan ilmu janjinya surga. Keutamaan jihad janjinya surga. Iya kan? Amalan-amalan yang tinggi yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya surga, tapi ternyata menjadi sebab tersungkur ke dalam neraka. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Rahimakumullah. Karena niatnya bukan lillahi wa fillah. Niatnya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang satu dermawan, ngasih-ngasih ke orang, niatnya ria supaya disebut-sebut, dilihat sebagai dermawan. Seorang yang jihad juga niatnya bukan li'la'i kalimatillah, bukan untuk meninggikan kalimatullah, bukan untuk ikhlas lillahi ta'ala, tapi niatnya ria supaya disebut, dilihat sebagai pemberani. Iya, orang yang alimnya bukan niatnya untuk niat ikhlas, mengajari orang untuk kebaikan, namun untuk menghilangkan kebodohan dari dia dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Bukan dalam rangka menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya riyaan wa sum'atan, ingin disebut dan dilihat sebagai seorang alim. Akhirnya kata Rasulullah, mereka bertiga disungkurkan ke dalam neraka jahanam. Ini yang pertama yang saya ingatkan, apapun yang kita lakukan, ikhwan fillah rahimakumullah, hendaknya kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, di antara perkara yang perlu kita ingat di dalam pergaulan kita, persahabatan kita, setelah pertama tadi kita lakukan apa yang kita amalkan, kita lakukan muamalah yang kita lakukan, kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, khonafillah rahimakumullah, hendaknya kita mengingat satu masalah. Siapapun teman kita, siapapun sahabat kita, siapapun orang yang bersama kita, dia itu adalah bashar. Dia itu adalah manusia. Manusia seperti manusia yang lainnya. Dia salah seperti orang-orang yang lain yang bersalah. Dia punya kekurangan sebagaimana manusia yang lain punya kekurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang sering kita dengar, kita baca, apa kata Allah? Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Allah menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalian itu suka berbuat salah. Kalian berbuat salah di malam hari, kalian berbuat salah di siang hari. Ya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengampuni dosa seluruhnya. Dalam hadis yang lain yang dikuatkan sebagian para ulama yang masyhur, Rasulullah menyatakan apa? Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua manusia itu sering berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah orang-orang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, diingat, tetangga kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita, guru kita, siapapun yang bermuamalah, berbaul dengan kita, mereka adalah manusia. Ya'tarihi ma ya'taril bashar. Iya, akan ada pada dia apa yang ada pada manusia. Di antaranya adalah tadi. Iya. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, innaka idza talabta
munazzahan min kulli aibin lam tajid. Kalau kamu mencari orang yang bersih dari seluruh cela, tidak akan kamu dapatkan. Mau idealis, cari teman yang gak ada kekurangannya, gak bisa. Cari guru yang gak ada kekurangannya, gak bisa. Iya, manusia ya manusia. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, innaka idza talabta munazzahan an kulli aibin, kalau kamu cari orang yang bersih dari seluruh celah, enggak punya celah sama sekali, lam tajid, kamu tidak akan dapatkan. Ini ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Ini yang perlu kita ingat, bahwasanya orang-orang yang ada bersama kita, di sekitar kita, kaum mukminin adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sudah kita dengar tadi sore atau tadi pagi Rasulullah SAW menyatakan, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan saudara-saudara kita di sekitar ini, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, siapapun dia, pasti punya kekurangan, pasti punya kesalahan. Sehingga kembali ke masalah yang tadi, yang harus ada pada kita, hubbul khair lil ghair. Hubbul khair lil ghair. Sebagaimana kita inginkan ketika kita terjatuh ke dalam kesalahan, ditutup aib kita. Iya, demikian juga ketika kita melihat saudara-saudara kita yang terjatuh ke dalam kesalahan, kita pun harus tutup aib dia. Rasulullah menyatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ayyuhal rahimana rahimakumullah. Kemudian setelah kita tahu saudara-saudara kita ini adalah manusia, juga kita harus perhatikan. Seperti Rasulullah SAW memperhatikan, masalah perasaan-perasaan mereka. Tadi itu, karena tabiat manusia itu lain-lain. Nah, perasaan orang itu lain-lain. Kemampuan orang itu lain-lain. Kita perhatikan. Kita lihat dari Malik bin Faiz radhiyallahu anhu. Kata beliau, kunna syababatan. Kami para pemuda mutaqaribah yang sebaya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqamna indahu 20 yawman wa lailah. Kami duduk di majlis Rasulullah sallallahu selama 20 hari 20 malam. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu anna qad istahayna atau qad istaqna halana. Ketika Rasulullah telah melihat kami udah kangen, udah rindu dengan saudara-saudara kami, dengan keluarga kami, maka Rasulullah pun menyatakan, irji'u, pulang kalian. Paham? Dijaga perasaan sahabat, ini ternyata orang ini udah kangen. Orang ini sudah demikian keadaannya, sudah kangen sama keluarganya. Kata Rasulullah, irji'u, pulang. Irji'u ila ahlikum, pulang kalian ke rumah keluarga kalian. Wa'allimuhum, dan ajarilah mereka. Ketika Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah SAW, inni la'arifu ridhaki wa ghadabaki. Kata Rasul, aku tahu bagaimana marahmu dan bagaimana kalau kamu senang.
Ini dibahas oleh para ulama juga tentang masalah di antara adab az-zawjain, ada suami istri itu harus memperhatikan perasaan salah satunya, pasangannya. Kata Rasulullah SAW, aku tahu kapan kamu sedang senang, kapan kamu sedang benci. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana? Kata Rasulullah SAW, kalau kamu sedang senang, kamu bilang wa Rabbi Muhammad. Kalau sedang bersumpah, wa Rabbi Muhammad. Iya. Tapi kalau sedang marah, apa dia boleh bilang? Wa Rabbi Ibrahim. Itu aja sedikit. Mungkin kalau kita susah. Kadang kita mungkin nggak bisa paham istri kita sedang marahnya senang. Rasulullah satu kalimat bisa paham. Kalau Aisyah sedang senang, disebut namanya wa Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika sedang marah, bilangnya wa Rabbi Ibrahim. Kata Aisyah, aku tidak bisa meninggalkan kecuali sekedar nama aja. Wa Rabbi Ibrahim. Rahimakumullah. Apalagi yang kaitannya dengan masalah kemaslahatan umum. Iya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, ya Aisyah, laula qaumuki hadithu ahdin bil jahiliyah lahadamtul Ka'bah wa banaitu ala qawaid Ibrahim. Ya, wahai Aisyah, kalau seandainya kaum kamu ini, orang-orang Quraisy ini bukan orang-orang yang baru lepas dari masa jahiliyah, bukan orang-orang yang baru masuk Islam, bukan orang-orang yang baru, aku akan pugar Ka'bah. Aku akan pugar, bongkar, dan aku kembali bangun sesuai dengan bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dibangun bangunan Ka'bah dirubah-rubah ketika itu oleh orang-orang Quraisy. Lihat, satu perkara yang berkaitan dengan Ka'bah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tunda. Sehingga dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam bab kitabul ilmi, bab tarkul ikhtiyar. Ia meninggalkan satu perkara yang terbaik karena khawatir fitnah. Iya. Beliau menjaga bagaimana perasaan mereka orang-orang Quraisy. Karena mereka masih orang-orang baru, mungkin masih pakainya emosional, pakai dengan emosi. Nanti malah kemudian akhirnya ada hasutan-hasutan yang tidak benar, akhirnya mereka kembali murtad. Iya. Rasulullah menyatakan, kalau seandainya kaum kamu itu bukan orang-orang yang baru masuk Islam, aku akan pugar Ka'bah dan aku akan bangun sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Rasulullah SAW hendak mengirim surat ke Romawi, iya, Rasulullah SAW dapat masukan. Kata Rasulullah SAW, kata seorang sahabat, mereka ada satu kaum yang tidak bisa menerima surat kecuali dengan ada apa? Ada stempelnya, ada capnya, ada stempelnya. Iya, maka Rasulullah SAW pun membuat stempel, dicap dengan Muhammad Rasulullah. Iya, pokoknya ini saya. Mereka silakan, enggak gitu. Tetap. Nih, kawan. Alhamdulillah. Sekalian. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Iya. Kita cukupkan karena sudah mau ada telepon dengan Syarabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.